Bismillahirrahmanirrahim. Apabila azan dikumandangkan, kata Nabi SAW, maka semua syaitan akan berpaling sambil mengeluarkan angin. Ya, kentut. Gitu ya. Syaitannya lari. Ini menandakan berarti syaitannya lari takut sekali dengan suara azan tersebut. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Apakah dengan itu mereka terbakar? Apakah mereka tersiksa? Tapi yang jelas makna hadis ini dalam sekali. Berarti azan kalau dikumandangkan itu semua syaitan akan lari. Ya. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Cari tempat yang jauh supaya tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Tujuannya adalah agar menggoda. Supaya orang yang mau sholat tidak sholat. Jadi kalau azan dikumandangkan mereka lari, tapi kalau azan sudah selesai mereka segera kembali. Yang digoda hanya yang mau sholat. Yang tidak mau sholat sudah sahibnya syaitan. Nggak perlu digoda. Jadi kan. Karena syaitan tidak goda pun dia sudah tidak sholat. Tapi yang mau sholat ini yang diganggu. Udahlah tunda aja dulu, masih banyak waktu, apalah segala macam bisikan dia. Makanya dalam Islam diberikan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cinta atau yang paling baik, paling utama. Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat, on time. Azan langsung sholat. Dan puncak pahala sholat itu kalau bergabung pada Bapak Ibu 3 hal. Tepat waktunya, begitu azan ikut langsung, ya, berhenti semua aktivitas, sholat sunnah qabliyah, kemudian iqamah langsung sholat dari takbiratul pertama imam, ya. Kemudian yang kedua tepat gerakan, semuanya gerakannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, dan yang ketiga tepat bacaannya dengan tenang, dengan penuh tumaknina, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Yang dibutuhkan kualitasnya, ya. Bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas sudah ditentukan, kalau sholat wajib, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, sudah. Jadi tinggal kita jaga kualitasnya. Jangan buru-buru teman-teman sekalian, sayang sekali. Sampai kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat, diberikan pahala sholatnya hanya setengah saja. Ada yang cuma 1/4 saja. Ada bahkan cuma 1/10 saja. Dan ada yang sholatnya diremuk seperti baju kotor yang dilemparkan ke wajahnya. Karena tidak ada nilainya. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya buru-buru. Dan bahkan sudah tidak tepat waktu, tidak tepat gerakan, tidak tepat bacaan. Kemudian dia berharap diberikan balasan. Itu tidak akan mungkin. Maka akan sia-sia saja. Sia-sia waktunya, sia-sia gerakannya dan seterusnya. Dan kita perlu tahu hadis Nabi SAW bahwasanya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang ini. Atau dalam riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk maka akan rugilah orang tersebut. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga poin seperti ini. Baik, selanjutnya dikatakan apabila dikumandangkan iqamah, maka syaitan pun berpaling lagi. Sama, dia lari. Apabila iqamah sudah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, sementara orang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga seseorang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian berarti azan syaitan lari, tidak bisa goda manusia, dia akan kembali segera antara azan dan iqamah supaya menggoda orang, ya tidak sholat sunnah atau menunda-nunda sholatnya dan seterusnya. Kemudian kalau iqamah dia pergi lagi, setelah itu dia kembali goda lagi kalau selesai iqamah orang-orang yang sedang sholat dan mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, ada sebagian orang kadang-kadang salah faham, dia pikir karena dia kalau lupa kuncinya di mana atau dia lupa apa, dia sholat ingat, maka dia sholat untuk mengingat kuncinya yang hilang di mana. Ya. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia niat sholatnya hanya untuk ingat barang atau karena patuh pada atasannya atau karena tidak ada sama lingkungannya, tidak ada pahalanya. Karena ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niat untuk Allah maka akan aman dengan sendirinya. Pasti akan menerima pahalanya. Ya. Sama juga sebagian ulama menyinggung ini. Kalau seandainya ada orang wudunya supaya ngantuknya hilang. Dalam masalah fikih ya. Ulama mengatakan wudu ini nggak boleh dipakai sholat.
Wudhu ini tidak boleh dipakai sholat. Karena niatnya bukan wudhu untuk sholat. Niatnya untuk hilangin ngantuk. Ya. Maka dia berarti sesuai dengan niatnya. Ini contoh-contoh saja yang harus difahami baik-baik. Oleh karena itu kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan sekarang menggoda orang kalau untuk sholat dan dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Ada sebuah riwayat Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu yang pernah kami temukan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kok saya kalau lagi sholat sering kali sekali hadir, sekali tidak. Maka kata Nabi SAW, itu golongan syaitan bernama Khanzab. Ya, ada syaitan yang bernama Khanzab khusus menggoda ya orang yang sedang sholat. Sehingga dia lupa berapa rakaat dan segala macam. Kalau datang kepadamu baca la'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, kata Utsman, saya pun menerapkannya, maka hilanglah godaan tersebut. Ya, hilanglah godaan tersebut. Kalau dalam riwayat ini, riwayat yang baru tadi kita bacakan Bukhari Muslim, Nabi SAW langsung ke sujud sahwi, sujud kelalaian. Ya, kalau bapak ibu lupa berapa rakaat, ini 2 atau 3 ya, maghrib misalnya. Ya, anggap kita lagi sholat, tidak berjamaah ataupun berjamaah, imamnya pun kadang-kadang lupa misalnya. Anggaplah ini contoh saya kita lupa ya. Mayoritas orang sih insya Allah tidak lupa, tapi ada saja terlintas di waktu kita lupa. Itu manusiawi ya. Nabi SAW sendiri pernah lupa juga, dan Allah buat itu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang. Beliau pernah sholat asar, tapi begitu 2 rakaat, tahiyat pertama salam. Padahal sudah 4 rakaat asar waktu itu, sudah berubah setelah hijrah ke Madinah. Bukan fase Mekah yang awalnya masih 2 rakaat gitu. Maka pada saat itu, orang juga tidak ada yang menegur Nabi. Sampai Nabi selesai zikir, sallallahu alaihi wasallam, beliau menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau tunggu di situ. Kalau ada sahabat yang masih mau berkeluh kesah, ada yang mau bertanya, ada yang punya hajat, sampaikan kepada beliau. Ada satu sahabat berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah telah turun wahyu lagi mengembalikan sholat seperti awal? Maksudnya jadi 2 rakaat? Yang itu. Kedua awal kan dulu di Mekah 2 rakaat. Atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu yang mengubah dan saya juga tidak lupa. Nabi begitu yakin, beliau tidak lupa. Lalu beliau pegang tangannya sahabat ini lalu masuk ke masjid dan mengatakan, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini? Tadi saya cuma 2 rakaat sudah salam. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun langsung berdiri menghadap kiblat dan menyuruh sahabat menyambung sholat bersama beliau walaupun sudah ngomong 2 rakaat sisanya. Setelah itu beliau sujud sahwi, sujud kelalaian. Ya, namanya sujud sahwi. Nah, hukumnya adalah kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku fikih, kalau Bapak Ibu mengingat kesalahannya dalam sholat sebelum salam, kalau tadi kan Nabi sudah ngobrol sama orang, udah selesai, udah berhenti sholat. Itu beda. Kalau kita ingatnya dalam sholat, misalnya kita ragu nih, ini rakaat itu rakaat ketiga ya. Sunnah Nabi SAW itu dan perintah Nabi adalah kembali kepada jumlah yang paling sedikit. 2 atau 3, pilih 2. 3 atau 4, pilih 3. Gitu kan? Begitu kata Nabi SAW. Dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau kalian lupa pilihlah. Kalau 4, kalau 3 atau 4 pilihlah 3. Karena kalau seandainya dia ternyata 4 dan kalian sholat 5 berarti 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau kalian pilih yang lebih besar, 3 atau 4, lalu kalian pilih 4 ternyata baru 3, maka sholat kalian tidak sempurna. Kan gitu, itu sunnahnya. Ini beda dengan kalau bayar utang Ramadan. Ini kita jelaskan pada bulan lalu ya, pada pertemuan yang lalu. Kalau utang Ramadan, kita ragu nih, utang saya 3 atau 4. Pilih yang lebih banyak. Misalnya 4. Ya. Beda dengan rakaat sholat kita pilih yang lebih sedikit. Nah seperti itulah. Maka kalau Bapak Ibu ingat kelalaiannya sementara sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi selesai baca tahiyat semuanya, sujud dulu 2 kali, sujud, duduk, sujud lagi, baru kemudian bangun lalu salam. Itu karena kita ingatnya kelalaiannya di dalam sholat. Tetapi kalau kita ingatnya sesudah salam, itu udah salam nih, baru ada yang bilang, maaf Pak Imam tadi rakaatnya jumlah kurang 1 misalnya. Ya, ada kesaksian dari beberapa jamaah, kita berdiri lanjut tambah 1 rakaat. Kemudian sampai salam, selepas salam baru sujud sahwi. Ya, jadi saya ulangi, kalau seandainya Bapak Ibu ingat kelalaiannya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita ingatnya setelah salam, baru diingatkan orang, berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah seperti itulah. Ya tentu bacaan-bacaan tidak atau khilaf di antara ulama tentang masalah bacaannya, ada yang mengatakan dibaca pada saat bacaan sujud seperti biasa, baru kemudian kita 2 kali melakukan lalu kemudian salam. Nah seperti itulah yang dimaksud ini. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, suara azan membuat syaitan takut sehingga pergi menjauh karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan sholat,
hati mudah diserang oleh syaitan dan ia selalu memberikan pintu was-was. Sampai-sampai Abu Awana membuat judul satu bab, dalil bahwa orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah tidak dihinggapi was-was syaitan dan sulit terjangkit riya karena syaitan menjauh darinya. Muadzinnya ya, pada saat dia sedang adzan. Dan jarang sekali ada antara muadzin yang lupa lafadznya. Umumnya, kalau memang dia muadzin pasti dia sudah kuasai. Karena memang pada saat itu tidak ada syaitan yang menggodanya. Ini diantara keutamaan adzan itu sendiri. Di antara keutamaan adzan yang lain, tadi sudah sempat kita singgung bahwasanya semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi hari kiamat. Beranjak daripada hadis Bukhari, diriwayatkan oleh atau melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, tidaklah suara azan yang keras yang dikumandangkan oleh muadzin didengar oleh jin, manusia, atau segala sesuatu yang mendengarkan, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya mereka akan mengatakan benar orang ini azan, gitu kan? Mungkin ini saking besarnya keutamaannya, artinya dia akan dapat banyak sekali manfaat daripada azan tersebut. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga An-Nasai dan dinyatakan hadits ini hasan. Berbunyi kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfar lahu mada sauti wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Sesungguhnya muadzin itu diberikan ampunan dari suaranya ya saat azan ya, atau sejauh jangkauan suaranya, dan juga akan dijadikan atau akan menjadi saksi untuknya semua yang basah maupun yang kering. Semua yang basah maupun yang kering. Jadi pasti akan menjadi saksi untuknya. Batu, daun kering, ataupun yang basah, yang punya nyawa masih hidup, itu juga akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Kemudian juga keistimewaan yang lain adalah mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang ketiga, mereka orang-orang yang paling dikenal hari kiamat. Pasti menonjol sekali para muadzin itu. Ya. Di dunia mereka dikenal sebagai muadzin di kalangan manusia, dan mereka dapat pahala orang-orang yang ikut sholat bersama mereka sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam buku kita. Kemudian nanti hari kiamat mereka juga akan sangat menonjol di mahsyar karena Allah buat postur tubuh mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah dan Abu Sufyan dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzинuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang ya lehernya di hari kiamat nanti. Ya, di sini maksudnya bukan sesuatu yang jelek ya. Bisa bermakna ya, paling banyak nampak padanya rahmat Allah, sebagaimana sebagian ulama memaknakan seperti itu ya. Atau bisa juga bermakna memang mereka menonjol sekali, sehingga kelihatan mereka lebih posturnya, sehingga lebih terlihat ya, di hari kiamat itu, dan orang mengenal mereka. Ini termasuk keutamaan tersendiri. Kemudian juga tadi saya bilang kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk sering azan ya, walaupun lagi sendirian. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, maksudnya ini terutama Bapak ya, kalau ibu-ibu itu nanti kita jelaskan masalah hukum ya di akhir insya Allah. Jadi usahakan azan, walaupun misalnya kita sendirian ya. Kalau tidak ada orang, tentu kalau ada masjid, bapak-bapak harusnya ke masjid ya. Pendapat jumhur ulama lebih pas untuk ke masjid, karena ke masjid itu keutamanya besar sekali. Setiap langkah kaki ada pahalanya, ada doa menuju ke masjid, ada doa keluar rumah, ada pahala masuk masjid dengan kaki kanan, ada antara azan iqamah doa mustajab, kemudian takbiratul ihram pertama imam, dan segala macam, ada sholat qobliyah, itu semua itu pahalanya besar. Kalau dari masjid dengan kaki kiri, ada doanya, kemudian pergi dan pulang semuanya akan dicatatkan pahala, setiap langkah dicatat satu pahala, setiap langkah yang satunya diampuni dosa dan juga diangkat derajat. Itu pergi dan pulang ke masjid. Jadi keutamanya sangat besar sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada kesempatan sholat di masjid, termasuk ibu-ibu pun boleh sholat di masjid, karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Jangan pernah kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid-masjid Allah, walaupun lebih afdal mereka sholat di rumahnya. Tapi bapak-bapak usahakan tidak luput dari masalah ini.
Baik, kita kembali ke tadi, ada hadis Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai, dan ini dikatakan sanadnya sahih. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin bijabalin yu'adzinu bis-salah wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Terjemahannya, Rabb kalian begitu takjub terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas gunung yang tinggi. Sendirian, biasa pengembala kambing itu mereka berjam-jam mengembala kambing ya. Jalan di padang pasir, naik ke gunung-gunung yang tinggi. Ini kalau yang biasa ke Timur Tengah tidak asing ini ya. Kami berapa kali lewatin di wilayah-wilayah Timur Tengah, di beberapa negara Timur Tengah, kalau lewat di padang pasir itu, sering kalian kelihatan di gunung-gunung tinggi itu, para pengembala jalan, mereka berjam-jam. Ya, naik di sana duduk memuaskan dombanya makan, kambingnya kemudian dibawa ke kandang di sore hari. Pergi pagi, pulangnya sore biasa. Nah ini biasanya karena mereka jauh di padang pasir, gak ada masjid. Nah kata Nabi SAW, Rob kalian akan takjub terhadap seorang penggembala kambing yang ada di puncak gunung, yang mengumandangkan azan dan iqamah di waktu sholat masuk. Walaupun dia sendirian, tetap dia azan dan juga iqamah. Ya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikanlah hambaku ini. Ia azan ya, dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Oleh karena itu, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Aku akan masukkan dia ke dalam surga. Selanjutnya, muadzin ini orang yang paling punya hak untuk mengumandangkan azan. Makanya dia harus tahu waktu. Itu salah satu syarat muadzin, dia harus tahu waktu masuk. Ya. Kalau iqamah itu haknya imam. Ini perlu difahami ya. Jadi azan haknya muadzin, imam, iqamah haknya imam. Jadi kalau sudah ditunjuk seorang muadzin di masjid, dia lebih pantas untuk azan. Tidak boleh diganti kecuali dia persilahkan. Ya. Dan iqamah, muadzinnya nggak boleh iqamah sampai imamnya datang. Ya. Sampai pernah para sahabat itu, mereka menunggu Nabi SAW subuh sampai udah mulai sedikit agak terang. Baru Nabi SAW keluar. Kecuali ada kesepakatan muadzin dan imam mengatakan, misal kayak sekarang kita pakai jam digital, ya kayak ada di masjid kita ini misalnya, kemudian disepakati 5 menit antara azan iqamah. Jadi kalau imam bilang kalau saya tidak datang maka iqamah saja nanti saya digantikan misalnya, itu boleh. Tapi kalau tidak nggak boleh buru-buru iqamah, ya. Dan perlu digarisbawahi terutama Anda yang mampir di sebuah masjid, ini jangan tegopoh-gopoh ini ya. Karena Anda buru-buru mau iqamah langsung main iqamah, padahal imamnya ada dan waktu iqamah belum masuk. Ya. Saya kebetulan imam di masjid dekat rumah, ada musola, bukan masjid sebenarnya, karena tidak terlalu besar. Kemudian saya sering WA-an sama muadzin. Jadi kalau sudah mau masuk iqamah tinggal semenit 2 menit, karena dia ingatkan Ustaz sudah sampai di mana gitu. Saya kalau di luar kayak tadi di sini saya sampaikan saya lagi ada pengajian di luar. Nah itu beliau iqamah, silakan iqamah, tidak apa-apa nanti ada yang gantikan jadi imam, baik beliau atau orang lain gitu ya. Tapi kemarin ada kejadian. Saya udah bilang, pas 2 menit saya bilang sebentar lagi saya sudah mau tiba. Saya pas tiba, terus saya pakai mic-nya, loh kok nggak iqamah? Saya tanya muadzin ini, kenapa nggak iqamah? Sudah iqamah Ustaz. Kok sudah iqamah? Harusnya tunggu saya gitu. Rupanya ada satu jemaah situ mampir, nggak tahu dia dari mana, ikut sholat sama kami, dia buru-buru iqamah. Gitu. Jadi dia tidak izin, saya kan tidak tahu hukumnya, harusnya tidak boleh begitu. Jadi datang teman-teman, nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa. Masa antum pada saat nunggu di restoran kesukaan 15 menit, 20 menit mau. Nunggu iqamah 5 menit saja sudah kepanasan kakinya gitu kan. Kenapa harus begini? Tunggu dan gunakan, maksimalkan antara azan iqamah. Kalau belum iqamah, maksimalkan, angkat tangan berdoa, itu waktu mustajab. Sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Itu penting sekali untuk dimaksimalkan. Jadi hati-hati sekali, ini ada penting untuk digarisbawahi ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman, fa arsyadallahu la'immata wa afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga
Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Ya. Hadits ini ya, menunjukkan tentang keutamaan muadzin itu sendiri karena mereka memang orang-orang yang dipercaya. Ya, karena dia harus tepat waktu kalau azan, dan imam juga adalah orang-orang yang memberikan jaminan terhadap benarnya sholat dan masuknya waktu sholat itu sendiri. Dalam riwayat lain dijelaskan lebih detail lagi kalau azan haknya muadzin dan iqamah adalah haknya imam itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam juga yang berhubungan dengan masalah keutamaan azan dan muadzin ini. Kita dianjurkan untuk berlumba-lumba selama punya kemampuan ya. Untuk azan, kalau tidak bisa maka kita hadiri dan jawab muadzin. Jawab ucapan muadzin dan jawab untuk segera mengerjakan sholat. Karena sebenarnya panggilan dalam sholat itu hayya ala sholah, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Itu sebenarnya panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muadzin semuanya dari orang Melayu, orang Arab, orang hitam dari Afrika, orang bule di Eropa dan di Australia di sana, di Amerika sama, semuanya sama lafaz azannya. Karena itu adalah komandan dari Allah SWT. Muadzin hanya ditugaskan saja. Jadi kita harus tahu ya, keutamaannya adalah kalau seandainya Anda memang punya peluang untuk azan, maka jadi muadzin. Kalau tidak bisa, maka jangan kehilangan keutamaan, ikutin lafadznya muadzin. Kecuali dalam hayya ala sholah, hayya ala falah, Anda mengatakan la haula wa la quwata illa billah, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan masalah itu. Kemudian jangan lupa segera kerjakan sholat di waktu itu. Bukan hanya sekedar jawab. Lagi macet di jalan, mampir keluar aja dari tol, nggak apa-apa, rugi sedikit 9.000, 10.000 rupiah, mampir sholat, gitu kan. 5 menit, 10 menit, kemudian kembali lagi masuk, lanjutkan jalan. Itu lebih tenang, apalagi kalau waktu maghrib yang sangat dekat dengan isya. Jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan ya. Wailun lil musallin alladzina an salatim sahun, kata Allah. Kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud dengan orang yang lalai di sini adalah orang, sebagian ulama tafsir mengatakan orang yang sengaja menunda-nunda sholat, mengatakan nanti sampai tiba waktu sholat setelahnya. Itu diancam dengan kecelakaan ataupun siksaan buat mereka. Baik, jadi kita jawab segera mengerjakan sholat. 3 hal, jadi muazzinnya atau jawab lafaz muadzin dan juga segera mengerjakan sholat. Digabungkan semua itu dalam hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awal la atauhuma walau la atauhuma walau habwa. Ini sebuah riwayat yang lain, la ya'lamun nasu ma fi nida'i la ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia mengetahui benar-benar keutamaan azan, apakah jadi muazzinnya atau dia menjadi ya orang yang menjawab azannya, lafaz muadzin diikutin dan sekaligus mengerjakan sholat. Ini salah satunya itu keutamaan ya untuk mendapatkan itu. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disembunyikan, disiapkan untuk keutamaan azan dan juga saf pertama bagi laki-laki, saf pertama bagi perempuan, saf yang terakhir, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus merangkak, maka mereka akan merangkak untuk memperebutkan itu. Ya, baik itu jadi muazzinnya, baik itu menjawab lafaz azannya, baik itu segera mengerjakan sholatnya. Dalam riwayat lain tadi masih Bukhari Muslim, mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus ya memperebutkannya ini, atau mengundi satu sama yang lain, maka mereka akan melakukannya karena besarnya pahala. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, andai saja ya, saya bisa membayar dengan seluruh harta yang saya miliki di dunia hanya untuk memberikan peluang satu kali azan atau ya punya peluang untuk masuk ke saf pertama bagi laki-laki, maka pasti saya akan membayar dengan seluruh harta yang saya miliki. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim ya, di jilid 4 halaman 142, yang dimaksud hadis ini adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasan yang besar, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanyalah satu, pastilah mereka saling berebut untuk azan dengan cara mengundinya. Dan saya bilang tadi, kalau kita mau membahas ini panjang sekali ya tentang keutamaan azan itu sendiri. Sementara hukum azan yang paling tepat, ini khilaf antara ulama, tapi yang paling tepat hukum azan adalah fardu kifayah. Fard artinya wajib ya, kifayah artinya cukup. Maksudnya kalau sudah ada yang azan di satu masjid, ya udah nggak usah azan lagi yang kedua.
Ya, jangan teman-teman bilang ini kan saya masuk di masjid, saya mau juga kejar keutamaan. Tadi muadzin sudah azan, Bapak izan lagi di sana, azan lagi di sana, itu nggak bisa. Ya, jadi dia fardu kifayah. Pada orang yang mukim ataupun orang yang musafir, ya. Jika sebagian sudah melakukan, gugur sebagai sebagian yang lain. Itu fardu kifayah begitu ya. Kewajiban tapi tercukupkan dengan orang yang mewakilinya. Kayak misalnya contoh salam hukumnya sunnah. Bapak Ibu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Tapi yang dengar wajib jawab. Menjawab azan ini wajib. Beda hukum. Ucapin salam sunnah, jawabnya wajib. Ya, jadi kalau teman-teman telepon kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu harus jawab dulu salamnya. Baru kita mengobrol itu. Baik itu tulisan ataupun ucapan. Sama. Jawabnya adalah wajib. Nah, kalau seandainya kita di majelis seperti ini, ada yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang yang jawab, maka yang lain gugur hukumnya. Itu namanya fardu kifayah. Sama dengan sholat jenazah. Kalau Bapak Ibu berjalan sama seseorang, di tengah jalan di padang pasir, meninggallah salah seorang di antara Anda, maka di sini wajib, karena tidak ada orang lain, dia wajib untuk mensolati dan mengurus jenazah orang tersebut. Makanya ini salah satu darurat yang harus kita tahu. Tata cara mengurus jenazah dan juga memakamkannya. Tetapi kalau seandainya ya kita berada di satu tempat ada orang meninggal tetangga atau apa dan sudah ada yang sholat ya, ada yang urus jenazah, maka gugur kewajiban bagi yang lain, itu namanya fardu kifayah. Seperti itulah azan juga sama ya hukumnya. Adapun orang yang sholat sendirian disunnahkan azan dan iqamah kalau sholat sendirian, namun bukanlah wajib karena ketika mengumandangkan azan ya saat sholat sendiri tidak ada jemaah yang dipanggil, akan tapi karena dalam azan terdapat zikir kepada Allah, maka dianjurkan untuk mengucapkannya. Dan ada sebagian pendapat ulama juga berhubungan dengan masalah ini, yaitu teman-teman sekalian, azan di wilayah kita itu mewakili azan seluruh wilayah itu. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi di rumah, terutama ibu-ibu kan di rumah ya. Sekarang kalau sudah dengar azan satu aja sudah mewakili. Baik itu untuk sholat, baik itu untuk buka puasa, baik itu untuk ya berhenti sahur. Kan itu. Jadi ini termasuk harus diperhatikan ya. Jadi jangan bilang, ini kan lagi mau berhenti sahur, ini kan azannya baru selesai di sana, baru mulai kok azannya. Ya sudah ada yang azan, maka sudah mewakili semuanya. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, dalam bahasan kita, perlu difahami, syarat sahnya muadzin, ya untuk menjadi muadzin itu ada 4. Ini disepakati oleh ulama. Yang pertama Islam. Kalau bukan muslim tidak sah azannya. Yang kedua berakal. Ya, di sini berakal maksudnya adalah tidak gila. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga tamiz. Tamiz itu bisa membedakan ya, atau sudah dewasa. Bisa bahasakan juga sebagian ulama mengatakan ya orang sudah balik ya. Walaupun ada yang mengatakan sah-sah saja azannya orang yang belum balik tapi syaratnya memang dia faham gitu kan. Sudah tamiz. Kemudian yang keempat laki-laki. Ini syarat sahnya muadzin. Kalau azan wanita untuk laki-laki tidak boleh. Sebagaimana tidak sahnya wanita mengimami laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak boleh jadi imam, maka tidak boleh juga jadi muadzin. Ya. Kemudian syarat selanjutnya, ini ada, maaf tadi saya bilang syarat sahnya 4, tapi itu ada 9 kurang lebih ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamiz, bisa membedakan baik dan benar ya. Kemudian laki-laki yang keempat, yang kelima mengeraskan suaranya. Jadi nggak boleh bisik-bisik kalau azan ya untuk memanggil orang. Yang kelima, yang keenam masuk waktu sholat. Ya. Baru kemudian kumandangkan azan. Yang ketujuh mengetahui waktu-waktu sholat. Dia sendiri harus tahu waktu-waktu sholat supaya tepat ya. Apalagi perubahan-perubahan terjadi karena musim. Kemudian juga yang kedelapan azan mesti diucapkan secara berurutan. Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah sampai la ilaha illallah. Enggak boleh diacak, ya. Yang kesembilan kalimat azan diucapkan secara berkesinambungan, ya. Atau diistilahkan dengan muwalah. Jadi dia tidak bisa diputus-putus. Muadzinnya Allah Akbar, pergi dulu minum, kemudian dia kembali lagi. Itu enggak bisa. Dia harus terus berlanjut gitu. Kemudian sunnah azan itu ada beberapa. Yang pertama berdiri. Berarti apakah boleh muadzin duduk? Boleh. Tetapi lebih afdal dia berdiri. Kemudian menghadap kiblat. Yang kedua. Yang ketiga dalam keadaan suci. Berwudu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dimakruhkan kalau sampai dia azan sementara belum bersuci. Tapi tidak dianggap azannya batal. Ya.
cuma lebih afdal dalam kondisi bersuci. Yang keempat, yang perlu diperhatikan sunnahnya adalah balik. Makanya tadi dibilang tamyiz itu membedakan, bisa sudah dewasa atau bisa membedakan saja mana baik mana buruk ya. Jadi anak-anak bisa saja gitu ya. Tapi anak-anak itu harus tamyiz, udah bisa bedain jenis kelamin, udah bisa bedain baik buruk ya. Kemudian yang kelima, dia harus punya adalah. Adalah ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Jadi nggak boleh juga muadzin itu ahli maksiat. Ya, ini dari bab muru'ah, pesucian hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, suaranya bagus. Nah, di sini kenapa tidak masuk dalam syarat sahnya muadzin suaranya bagus? Kenapa cuma masuk dalam sunnahnya? Karena memang kalau dia menjadi syarat sahnya azan itu, kalau di satu wilayah tidak ada yang bisa azan kecuali dia dan suaranya tidak bagus, masa nggak azan? Kan nggak mungkin. Tapi kalau bertemu antara dia dengan ada orang lebih bagus suaranya, maka dia persilahkan orang yang lebih bagus suaranya, sebagaimana tadi perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid untuk mengalihkan kepada Bilal. Ya. Kemudian termasuk juga yang ketujuh adalah bisa melihat, yaitu melihat langsung waktu sholat. Walaupun sebenarnya ini cuma sunnah. Makanya Nabi SAW punya muadzin Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Ibnu Maktum ini orang buta. Tapi karena suaranya bagus, Nabi SAW juga jadikan muadzin. Ini makanya dijadikan sunnah saja. Yang kedelapan, menoleh dengan leher, bukan dengan dada, ke kanan pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri pada saat mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi kalau hayya 'alas shalah, kepalanya menoleh ke kanan. Bukan semua azan kiri kanan, cuma hayya 'alas shalah. Karena ini panggilan yang harus sampai lebih jauh lagi pada orang. Ayo sholat. Hayya 'alal falah, balik ke sebelah kiri. Kepalanya saja dan badannya tidak ikut. Kemudian yang kesembilan, mengucapkan dengan tartil atau perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Ada sebagian muadzin itu buru-buru sekali. Sudah langsung selesai saja azannya. Mungkin orang yang mau ngikutin pun kerepotan untuk mengikuti karena buru-burunya dia azan. Ini karena tidak faham. Yang kesepuluh, ya. Ini mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Pertama kali dengan lirih, ya. Yang keduanya dengan jahar. Sebenarnya sih dua-duanya kerasin suara. Cuman syahadat yang kedua harus lebih besar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah yang keduanya harus lebih besar daripada yang pertama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang pertama lirih atau lebih kecil sedikit daripada yang kedua. Nah itu disilakan dengan tarji'. Yang ke-11, mengucapkan tathwib pada azan subuh atau as-salatu khairum minan naum setelah ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah di masa Nabi SAW ada 2 azan subuh. Ini yang masih belum kita amalkan di Indonesia ya. Sunnah Nabi SAW itu azan 2 kali subuh. Ini sunnah Nabi. Sampai hari ini Mekah sama Madinah masih amalkan itu. Jadi Bapak Ibu kalau satu waktu umrah atau haji, perlu pahami ini ya. Ada beberapa jemaah kami dulu. Jadi pelajaran juga, akhirnya saya selalu ingatkan jemaah. Mereka nggak tahu kalau di Saudi itu ada azan 2 kali. Perbedaannya kalau azan pertama tidak ada taswibnya, tidak ada as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Azannya seperti biasa saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru Allah akbar, la ilaha illallah gitu ya, masing-masing 2 kali. Tapi di subuh ini jadi azan pertama. Berarti belum masuk waktu subuh. Durasinya kurang lebih antara 50 ayat Al-Quran bacaannya. Azan kedua baru as-salatu khairu minan naum. Jadi pernah jemaah kami umrah, dia datang ke Masjid Nabawi, azan pertama, dia udah sholat qobliyah subuh, atau suratul fajr. Lama dia nunggu, karena itu kan lama, setengah jam sampai 40 menit, baru azan yang kedua gitu. Nah, azan kedua, kok azan lagi gitu. Nah, ternyata itu baru azan subuh. Jadi azan pertama ke azan kedua, Bapak Ibu masih bisa sholat tahajud. Nah itulah yang Nabi SAW suruh kita ya lanjutkan makan kalau belum mendengarkan azan yang kedua yang ada as-salatu khairu minan naum. Yang ke-12 menetapkan 2 muadzin. Ada yang mengumandangkan azan sebelum subuh dan ada yang setelah masuk fajar. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Jadi subuh ini harusnya dihidupkan. Yang ke-13 yang mendengarkan azan disunnahkan untuk diam. Dan kemudian mengijabah atau menjawab muadzin setelah muadzin selesai. Jadi misalnya hayya 'alas shalah ya. Setelah selesai hayya 'alas shalah baru kita bilang la haula wala quwata illa billah. Jangan bentrok antara muadzin mengucapin dengan kita juga membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi muadzin bilang Allahu akbar misalnya. Setelah Allahu akbar
Allahu Akbar, baru kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan seperti muadzin azan kita azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ikutin langsung Allahu Akbar juga. Itu jadi bersamaan. Lebih baik yang tepatnya sunnahnya adalah kita ya diam dulu atau insat tepatnya. Ya, dengarkan dulu, baru kemudian kita mengikutinya. Yang ke-14, salawat kepada Nabi SAW dengan suara diri bagi muadzin, ya. Bagi yang mendengar azan, ya, lalu meminta kepada Allah wasilah dan berdoa kepadanya setelah azan selesai. Jadi setelah la ilaha illallah, sunnahnya adalah membaca salawat kepada Nabi SAW. Seperti hadis yang sahih, sehingga saya riwayat Imam Muslim, yang berbunyi kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan. Dalam riwayat lain, kecuali hayya ala shalah, hayya ala falah, ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Setelah itu, bacalah salawat kepadaku. Karena orang yang baca salawat kepadaku akan diberikan 10 kali rahmat. Ya, ini salawatnya yang paling tepat seperti salawat tahiyat. Dikenal dengan salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ya. Kemudian minta al-wasilah. Kata Nabi SAW, lalu mintalah al-wasilah untukku, karena dia adalah sebuah tempat di surga tidak layak kecuali untuk satu orang saja. Jadi nanti di surga itu Bapak Ibu sekalian ada level tertinggi namanya al-wasilah, cuma satu istana saja. Ini persaingan para nabi-nabi nih, ya. Dan kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena wasilah hanya satu tempat di surga saja dan hanya diberikan untuk satu orang. Dan aku berharap itu untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Karena kita tidak bisa bersaing itu hanya nabi-nabi saja. Kita disuruh untuk meminta wasilah untuk Nabi SAW. Siapa yang mintakan, kita mengatakan biasanya, Allahumma rabbah da'uditama wa salatul qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini adalah istana termewah di surga nanti. Itu sunnahnya. Yang ke-15 berdoa untuk diri sendiri, ya, pada saat selesai baca tadi salawat, baca doa azan, ya, kemudian minta wasilah untuk Nabi. Lalu kemudian kita doakan buat diri kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan. Sementara iqamah sendiri itu syaratnya ada 4. Iqamah itu harus ya 1 kali ucapan saja. Atau dikenal dengan furada. Ya, beda sama azan yang 2 kali. Yang kedua, memang iqamah dipercepat. Beda dengan azan tadi kalau diperlambat. Iqamah dipercepat. Kemudian yang ketiga, iqamah diulang untuk setiap sholat wajib. Termasuk sholat yang dijamak dan qasar. Kalau azan 1 kali saja, misalnya Bapak Ibu lagi safar, jamak duhur asar. Azannya sekali, iqamahnya 2 kali. Karena iqamah dilakukan untuk setiap sholat. Yang keempat, iqamah hanya kalau waktu sudah masuk. Ya. Selanjutnya ada sunnah-sunnah iqamah. Yang pertama, menunggu jamaah. Ya. Ini termasuk sunnah. Jadi jangan buru-buru. Yang paling tepat kalau masa kita sekarang sudah ada digital ya. Jadi jemaah juga tidak terlalu berlambat-lambat. Karena tahu ini lama iqamahnya misalnya. Juga muadzin tidak usah terlalu lama membiarkan juga iqamah. Tapi menunggu jamaah bagian daripada hal yang dianjurkan ya. Sunnahnya. Kemudian berpindah tempat. Maksudnya kalau tadi azan di satu tempat, iqamah di tempat yang berbeda walaupun berdekatan ya. Ini sunnahnya. Kemudian disunnahkan juga yang azan dia yang iqamah. Kemudian yang keempat meninggikan suara untuk iqamah tapi lebih rendah dari suara azan. Jadi iqamah lebih cepat dan juga lebih rendah suaranya. Yang kelima, musafir boleh mengumandangkan iqamah di kendaraannya. Kalau misalnya kita lagi sholat di kendaraan, ya kita sholat di kendaraan. Maka ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan. Allahu a'lam. Ini kurang lebih gambaran Bapak Ibu sekalian tentang masalah bahasan azan. Tentu tadi hadis yang kita bahas di buku kita itu tidak kita sebutkan lagi karena memang sudah disebutkan tadi ya tentang orang yang azan sampai 12 tahun ya, itu berarti menandakan dianjurkan untuk berlama-lama ya. Tetapi kita berharap potongan selanjutnya adalah orang muadzin kalau adzan akan dicatatkan baginya setiap hari 60 pahala dan kalau dia iqamah dicatatkan 30